Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Aisyah Dara Safitri dengan NIM 0701128202525. Mata kuliah Pengadaan Barang dan Jasa dengan jurusan Ilmu Administrasi Publik. Dosen pengampu Ibu Aulia Putri SIP MSI. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai katalog elektronik atau e-katalog dari LKPP. Sebelum memasuki penjelasan, alangkah baiknya jika kita mengetahui apa itu e-katalog. Jadi e-katalog ini merupakan suatu sistem berupa daftar, jenis, spesifikasi teknis, harga barang yang dituangkan dalam suatu daftar dan mudah diakses secara digital. Nah, lalu siapa sih yang mengelola e-katalog ini? Jadi organisasi yang mengembangkan dan mengelola e-katalog ini adalah LKPP. Jadi e-katalog ini sebagai sebuah tempat penyimpanan elektronik, informasi tentang barang, produk, ataupun jasa. Dan e-katalog ini mengatur informasi rinci mengenai produk dan layanan yang ditawarkan, mengklasifikasikan, mengategorikan, dan juga mendistribusikan informasi produk dengan benar. Dan e-katalog ini dapat diakses kepada para pelanggan dan juga mitra melalui internet. Selanjutnya, fungsi dari e-katalog ini. Fungsi e-katalog ini ada 5, teman-teman. Yang pertama, meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat. Yang kedua, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Yang ketiga, mendukung proses monitoring dan audit. Yang keempat, memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time. Dan yang terakhir itu memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan. Ini adalah tampilan awal dari katalog elektronik atau e-katalog. Nah, tetapi pada saat pertama kali memasuki e-katalog ini nantinya akan disuguhkan dengan announcement yang diwajibkan untuk dibaca. Kalau di sini tulisannya. Dan ada banyak sekali announcement-nya. Nah, selanjutnya pada fitur beranda ini ada banyak fitur yang disuguhi seperti etalase produk nasional, etalase produk lokal, etalase produk sektoral, etalase produk UKM, etalase produk inovasi, dan juga etalase produk TKDN. Selanjutnya ini ada pengumuman dari e-katalog ini jika dibuka pendaftaran penyedia etalase, dan yang selanjutnya ada berita. Di sini berita diupdate setiap hari ya teman-teman. Nah, pada etalase produk nasional ini sudah banyak sekali produk yang disediakan. Ini ada peralatan elektronik seperti laptop dan yang lainnya. Ini misal kita klik, maka akan keluar spesifikasi dari barang tersebut. Ini juga ada lampiran dari seperti panduan dari laptop ini dan referensi ongkos. Referensi ongkosnya ini bisa ke seluruh Indonesia, bisa langsung dicek. Dan di sini ada diskusi produk. Nah, diskusi produk ini sebenarnya digunakan untuk para pembeli itu bertanya kepada penyedia. Namun, yang saya temukan di beberapa barang itu banyak yang tidak merespon pertanyaan ini. Ini ada harga seller dari distributor lain, teman-teman. Selanjutnya yaitu ke lokal. Ini juga sama, tapi cakupannya ini ke beberapa daerah. Jadi kita bisa mengecek di daerah mana yang ingin kita gunakan. Ini seperti di Aceh, Kabupaten Aceh Tamiang, kita coba bahan pokok kabupaten. Nah, tapi di sini saya beberapa kali mengklik, tapi tidak ada produk yang dapat ditemukan. Dan ini banyak sekali, bukan hanya di Kabupaten Aceh ini, tapi cenderung banyak tidak ada yang tersedia. Selanjutnya sektoral. Ini juga sama, ada Arsip Nasional Publik Indonesia sampai ke Badan Cyber dan juga Sandi Negara. Ini ada jasa keamanan, tapi selanjutnya yaitu KUMKM. Ini juga ada banyak, sudah 468 produk dari 22.000 penyedia. Ke alat berat dan lain-lainnya. Selanjutnya yaitu inovasi. Nah, ini adalah inovasi dari pengadaan barang peti kerajinan sangkar burung ini. Tapi jika diklik belum ada yang dapat ditemukan. Itu TKDN.
Sini ada 2 produk tingkat komponen dan juga dalam negeri. Tapi juga jika dibuka belum ada produk yang ditemukan di sini. Baiklah, selanjutnya itu ke pengumuman. Ini pengumuman biasa ya teman-teman, seperti pada fitur beranda tadi. Berita ini juga sama saja seperti yang pada fitur beranda. Dan di sini ada informasi seperti laporan cantuman produk lama sampai transaksi staker. Dan jika kita buka transaksi KLPD ini, bisa kita lihat transaksi dari beberapa institusi dan juga yang lainnya. Ini unduhan yaitu seperti ya petunjuk biasa penggunaan aplikasi. Yang selanjutnya tanya jawab. Di sini pertanyaan dari para pengguna e-katalog kepada e-katalog itu sendiri atau ke penyedia barang jasanya. Yang selanjutnya itu ada kontak dari e-katalog ini. Nah, di sini itu e-katalog ini sudah terhubung dengan sosial medianya seperti Facebook, Twitter, dan juga Instagram. Untuk akun dia tersedia untuk 2. Yang pertama ini untuk penyedia, yaitu seperti perusahaan penyedia barang dan jasa, dan penyedia ini sebagai pengguna atau pembeli. Nah, setelah melihat video penjelasan mengenai e-katalog sebelumnya, dapat kita ketahui bahwa e-katalog ini memiliki kelemahan. Yang pertama itu kurangnya komunikasi antara penyedia dan juga pengguna. Ini bisa kita lihat pada diskusi produk di spesifikasi barang. Yang kedua itu pada etalase produk lokal, masih banyak UMKM daerah yang belum berpartisipasi, yang mana artinya ini masih banyak UMKM lokal yang belum mengetahui e-katalog ini. Yang ketiga, pada fitur etalase produk UMKM juga masih banyak produk yang tidak tersedia atau belum tersedia. Yang berarti diperlukannya sosialisasi lebih mengenai e-katalog ini agar banyak UMKM yang ikut berpartisipasi. Kelebihan dari e-katalog. Yang pertama, pada website e-katalog ini sudah terpaut dengan sosial media, teman-teman, seperti Twitter, Instagram, dan juga Facebook, sehingga informasi yang didapat pastinya lebih banyak. Kedua, fitur pada e-katalog ini mudah dimengerti dan tidak ada fitur yang error. Yang ketiga, e-katalog ini selalu update. Keempat, para pembeli dan juga penyedia katalog elektronik ini sendiri dapat melakukan pengaduan melalui fitur laporkan apabila menemukan harga yang tidak wajar maupun pelanggan lainnya. Yang kelima, pada e-katalog ini dapat dilakukan negosiasi bagi pejabat pembuat komitmen dan juga pejabat pengadaan. Tidak hanya memiliki kelemahan dan juga kelebihan, e-katalog ini juga memberikan manfaat. Yang pertama, karena katalog ini online, jadi lebih mudah dicari dan membantu pemulihan itu secara instan. Yang kedua, datanya lebih akurat, sehingga mengurangi kesalahan ketidaksesuaian antara faktur dan pesanan pembeli, dan juga meminimalisir adanya kecurangan dan penipuan. Selanjutnya, katalog ini juga memudahkan proses monitoring dan analisis karena prosesnya itu direkam. Yang kelima, menghemat biaya tentunya karena dilakukan secara online. Yang keenam, memberikan kemudahan pada kementerian, lembaga, dan juga instansi dalam proses pengadaan barang dan jasa. Yang ketujuh, dokumen dari pengadaan barang atau jasa ini disediakan secara online dan dapat menghemat penggunaan kertas dan juga biaya pada penjelasan sebelumnya. Yang kedelapan, membentuk pasar nasional yang jelas, terarah, dan terukur. Dan yang terakhir itu mempercepat proses penyerapan anggaran karena pengadaan dapat berjalan lebih cepat. Baiklah, itu tadi penjelasan dari saya mengenai e-katalog. Mohon maaf jika ada salah kata, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.